Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Dengan karunia Allah Ta'ala, pada hari ini IAAE telah mendapatkan kesempatan untuk mengadakan simposium tahunan. Dikarenakan COVID, saya percaya bahwa simposium terakhir Anda adalah konferensi virtual dan setelah hampir 3 tahun Anda dapat berkumpul kembali bersama. Saya doakan semoga acara ini dapat memenuhi tujuannya dan terbukti bermanfaat bagi semua peserta. Alhamdulillah, IAAE telah melakukan beberapa pekerjaan yang sangat baik dalam beberapa tahun terakhir dan terus meningkat dalam menciptakan layanannya untuk umat manusia. Jika Anda melihat ke belakang ketika IAAE didirikan dan di tahun-tahun awalnya, kegiatannya dalam skala yang jauh lebih kecil dibandingkan dengan sekarang ini. Saat itu, IAAE terlibat dalam proyek-proyek sederhana yang berusaha membantu mereka yang hidup dalam kesulitan. Misalnya, dengan membuat dan mendistribusikan lampu sel kering skala kecil atau small dry cell lamps. Di dalam jemaat, IAAE juga turut membantu dalam acara Jalsah Salanah dengan memberikan beberapa fasilitas dan melakukan upaya perbaikan sistem penerjemahan. Dari awal yang sederhana ini, seiring waktu, pekerjaan IAAE mulai berkembang dan meluas. Sebagai contoh, beberapa anggotanya bekerja mengembangkan mesin pembuat roti untuk memproduksi roti dalam skala besar di Rabuah. Perlahan tapi pasti, organisasi tersebut terus berkembang dan memperluas cakupan kegiatannya di luar Pakistan. Sekarang, dengan karunia Allah Ta'ala, IAAE telah mencapai tahap di mana ia telah melakukan dan menyelesaikan beberapa proyek yang sangat canggih dan konstruksi skala besar demi melayani umat manusia dan jemaat. Sebagai contoh, di Afrika, IAAE telah melakukan pekerjaan yang sangat bermanfaat, seperti memberikan bantuan pekerjaan kepada masyarakat setempat dengan memasang atau merehabilitasi pompa air, baik secara mandiri maupun bekerja sama dengan organisasi lain seperti Humanity First. Selain itu, dalam beberapa tahun terakhir, IAAE telah membangun beberapa desa percontohan di daerah-daerah terpencil yang telah menyediakan banyak fasilitas dan layanan penting bagi masyarakat setempat.
Memang desa-desa modern telah berdampak langsung pada kehidupan masyarakat setempat dengan menciptakan kemudahan dan kenyamanan secara relatif dengan menyediakan fasilitas dasar yang menjamin standar hidup yang lebih baik. Juga menggembirakan untuk melihat bahwa desa-desa percontohan dan proyek-proyek besar lainnya dari IAAE telah diselesaikan dengan biaya serendah mungkin untuk memastikan bahwa sumber daya kita yang terbatas digunakan untuk layanan dan manfaat maksimal bagi umat manusia. Dalam hal ini, saya tahu beberapa anggota Anda telah bekerja tanpa lelah dan melakukan perjalanan ke China untuk menjalin kontak dengan produsen dan penjual lokal, sehingga bahan yang diperlukan dapat diperoleh semurah mungkin. Semoga Allah Ta'ala membalas upaya mereka yang telah memainkan peran penting dalam memungkinkan sumber daya IAAE yang terbatas untuk melangkah lebih jauh. Menurut laporan terakhir yang dikirimkan kepada saya selama 2 tahun terakhir, orang-orang di 9 negara telah mendapat manfaat dari proyek Water for Life Anda. Saat ini, IAAE mampu merehabilitasi lebih dari 100 pompa air, sehingga ribuan orang yang paling miskin di Afrika dapat memperoleh akses air bersih. Perjuangan terbesar bagi orang-orang yang tinggal di bagian terpencil Afrika adalah kurangnya air minum bersih, seperti yang telah disebutkan oleh Akram Ahmadi Sahib, dan dengan memasang sistem air. IAAE secara umum memiliki dampak yang mengubah hidup pada orang-orang yang paling terpukul oleh kemiskinan dan serba kekurangan. Kegembiraan dan kebahagiaan murni yang mereka rasakan ketika mereka melihat air bersih mengalir di depan pintu mereka untuk pertama kalinya benar-benar tak terlukiskan. Demikian pula, dalam beberapa tahun terakhir, tim IAAE di Jerman telah melakukan berbagai proyek bermanfaat untuk melayani dan memperbaiki kehidupan umat manusia. Selain itu, IAAE, para insinyur listrik, dan teknisi telah melakukan perjalanan ke beberapa bagian yang sangat terpencil di Afrika dan bekerja dengan rajin untuk menghasilkan listrik di daerah pedesaan tersebut untuk kepentingan masyarakat setempat. Mereka juga menghubungkan televisi dan daerah-daerah komunal di kota-kota pedesaan dan desa-desa di mana masyarakat setempat dapat menonton MTA, dan fasilitas ini telah berfungsi sebagai sarana tabligh dan tarbiyat. Selain itu, melalui pemasangan TV dan infrastruktur komunikasi, masyarakat lokal diperkenalkan ke dunia yang lebih luas dan memperoleh pengetahuan tentang perkembangan dan teknologi terkini. Oleh karena itu, upaya IAAE tidak hanya
berfungsi untuk meringankan kesulitan dan kekurangan, tetapi juga menyediakan untuk menjadi sumber pendidikan dan informasi. Saya berharap melihat gambar dan berita seperti itu akan menginspirasi anak-anak dan remaja setempat untuk tetap bersekolah selama mungkin dan untuk belajar lebih banyak tentang teknologi baru, sehingga mereka dapat memperbaiki situasi pribadi mereka dan juga memainkan peran positif dalam pengembangan masa depan mereka dan bangsa. Dengan cara ini, pelayanan Anda tidak hanya akan berdampak jangka pendek, tetapi insya Allah akan terbukti memiliki efek yang langgeng dengan memberikan kesempatan bagi masyarakat setempat untuk mendidik diri mereka sendiri dan memperluas wawasan mereka. Pada akhirnya, hanya melalui pendidikan, mereka yang tinggal di negara-negara miskin akan dapat makmur dan membebaskan diri dari lingkaran kemiskinan yang telah menimpa komunitas mereka selama beberapa generasi. Alhasil, para anggota IAAE yang berperan dalam memberikan pendidikan kepada anggota masyarakat yang paling miskin akan menjadi penerima doa mereka dan tentu akan mendapatkan berkah dan pahala dari Allah Ta'ala. Selanjutnya, Anda mungkin ingat bahwa beberapa tahun lalu saya menyatakan keinginan saya agar IAAE bekerja untuk menyediakan air bersih ke bagian-bagian dunia yang terpencil dan tertinggal, dan saya senang bahwa Anda telah melakukan banyak pekerjaan baik yang telah saya sebutkan tadi. Bahkan, melalui skema desa percontohan, Anda telah melampaui apa yang awalnya ditugaskan kepada Anda. Meskipun demikian, kita sekarang sedang melewati masa yang sangat genting dan berbahaya, dan karenanya IAAE harus menilai kembali dan mengevaluasi bagaimana ia dapat melayani umat manusia sesuai dengan kondisi yang ada. Keadaan dunia saat ini sangat memprihatinkan dan mengkhawatirkan, terutama dalam kaitannya dengan apa yang terjadi di Ukraina dan meningkatnya permusuhan antara Rusia dan Barat. Bayangan gelap dan tidak menyenangkan telah dilemparkan ke sebagian besar dunia, dan jika situasi saat ini meningkat lebih jauh, nauzubillah, maka dampaknya akan sulit untuk digambarkan. Tidaklah menggembirakan untuk mengatakan bahwa dunia berada di ambang bencana dan ada risiko besar kehancuran yang belum pernah kita lihat sebelumnya. Oleh karena itu, sekaranglah saatnya bagi IAAE untuk mengintensifkan upayanya melayani umat manusia dan mempersiapkan segala kemungkinan yang mungkin terjadi. Dikatakan bahwa beberapa individu yang sangat kaya telah membangun bunker bawah tanah yang rumit dengan fasilitas canggih untuk mengantisipasi potensi perang global. Bunker semacam itu mungkin berfungsi untuk melindungi segelintir orang yang memiliki hak istimewa itu. Akan tetapi, bagaimana dengan nasib umat manusia lainnya? Selain itu,
mereka yang mampu berlindung di bawah tanah tidak boleh berada di bawah ilusi bahwa bunker yang dibentengi akan membuat mereka kebal terhadap konsekuensi perang dunia yang menghancurkan. Bagi seseorang yang menjalani kehidupan terisolasi di bawah tanah, pasti akan menyebabkan segudang masalah kesehatan mental, frustrasi, dan kecemasan. Selanjutnya, apa yang akan dilakukan orang-orang kaya itu ketika mereka keluar dari bunker mereka untuk menemukan bahwa hidup telah berubah tanpa bisa dikenali? Apa yang akan mereka lakukan ketika mereka melihat bahwa orang-orang miskin yang mereka andalkan siang dan malam sekarang terbaring mati, dan awan kegelapan telah menyelimuti dunia? Mengingat ini semua, orang kaya atau miskin harus menyadari bahwa apa yang terjadi hari ini memiliki potensi untuk mempengaruhi semua orang, dan bahwa masa depan umat manusia berada dalam resiko besar, di mana kita harus berdoa agar para pemimpin dunia melihat akal dan mengurangi eskalasi sebelum terlambat. Kita juga harus siap untuk memainkan peran utama dalam membangun kembali masyarakat jika keadaan yang mengerikan seperti itu datang kepada kita. Nauzubillah. Tentu saja, setelah perang seperti itu, umat manusia akan menghadapi tantangan monumental untuk membangun kembali perdamaian dunia dengan perdamaian, dan akan menjadi tugas kita sebagai Muslim Ahmadi untuk berada di garis depan upaya tersebut. Oleh karena itu, sebagai langkah pertama, IAAE harus merumuskan rencana terperinci yang mengidentifikasi bagaimana perumahan murah, termasuk fasilitas dan layanan yang diperlukan, dapat dibangun dengan cepat untuk menampung kembali para pengungsi. Rencana semacam itu tidak hanya akan berguna jika situasi saat ini memburuk. Bahkan, dalam keadaan normal, arsitek Ahmadi harus mengembangkan rencana untuk perumahan murah dengan fasilitas yang baik, karena ini akan bermanfaat bagi jemaat untuk bergerak maju. Demikian pula, Anda harus menyiapkan rencana untuk memastikan bahwa masjid, rumah misi, dan properti lainnya semua dibangun dengan standar tinggi, dengan biaya serendah mungkin, dan dengan mempertimbangkan keberlanjutan sistem. Jika perang skala besar meletus, nauzubillah, kita hanya bisa berharap dan berdoa agar setidaknya beberapa daerah terhindar dari kehancuran dan kekacauan yang diakibatkannya. Misalnya, dapat dikatakan bahwa di negara-negara Afrika, pulau-pulau dan wilayah terpencil tertentu tidak akan terpengaruh secara langsung. Oleh karena itu, kita harus siap untuk masa depan, di mana tidak mungkin lagi bergantung pada perdamaian dan keamanan yang relatif dari dunia barat, dan karenanya kita harus menilai bagaimana kita dapat mengembangkan bagian lain dunia untuk memenuhi kebutuhan kemanusiaan. Kita harus mempertimbangkan dan merenungkan bagaimana kita dapat membuat negara dan wilayah yang kurang berkembang itu menjadi lebih kuat, sehingga mereka dapat membebaskan diri dari belenggu hutang dan berdiri dengan bermartabat dan terhormat. Kita harus berusaha semaksimal mungkin untuk membantu negara-negara termiskin
dan paling miskin di bumi, agar mereka dapat bangkit dan berada dalam posisi untuk membimbing dunia dan memainkan perannya masing-masing dalam perkembangan dunia di masa depan, daripada hanya hidup dari kehidupan sehari-hari dan menyerahkan kepada kekuatan utama. Akibatnya, IEEE harus bekerja dengan visi jangka panjang. Memang, bahkan jika kerusuhan politik saat ini dan ketegangan global entah bagaimana diselesaikan, jemaat kita dan IEEE sebagai sebuah badan harus selalu merencanakan masa depan dan melihat peran apa yang dapat kita lakukan dalam meningkatkan posisi negara berkembang. Kita harus mengeksplorasi dan menganalisis bagaimana negara-negara berkembang dapat memanfaatkan sumber daya mereka yang sangat terbatas untuk memperoleh infrastruktur, teknologi, dan layanan terbaik. Anda harus menganggapnya sebagai tujuan jangka panjang Anda untuk membantu negara-negara yang telah terperosok ke dalam hutang, kemiskinan, dan kemelaratan terus-menerus. Agar suatu hari mengambil tempat mereka sejajar dengan negara-negara maju dan industri. Insyaallah. Sebelum menutup, saya juga ingin menyebutkan bahwa IEEE sedang membangun sebuah lembaga teknis seperti yang telah disebutkan oleh Tuan Akram di Nigeria. Dan saya berdoa agar Anda dapat menyelesaikan proyek ini sesegera mungkin dan kemudian mengelolanya dengan cara yang terbaik. Saya berdoa agar orang-orang Nigeria dan orang-orang dari seluruh benua Afrika dapat mengambil manfaat besar darinya lebih jauh. Saya berharap lembaga ini menjadi yang pertama dari sekian banyak lembaga yang didirikan oleh IEEE yang berfungsi untuk melatih dan mendidik masyarakat setempat agar dapat berdiri sendiri dan berperan langsung dalam kemajuan dan pembangunan bangsa dan negaranya. Semoga semua frustrasi dan kecemasan yang berakar pada kondisi kemiskinan mereka agar dapat dihilangkan untuk selamanya. Selain itu, jika keadaan mereka membaik, saya berdoa agar mereka tidak mengembangkan cara-cara egois dan keserakahan yang telah menjadi ciri negara-negara besar. Tanpa diragukan lagi, adalah karena keserakahan mereka yang tak terpuaskan, sehingga negara-negara kaya dan kuat terus menegaskan dominasi mereka atas negara-negara yang lebih lemah dan berusaha untuk mengambil keuntungan yang tidak adil dari sumber daya orang lain. Yang paling disesalkan, hasrat yang tak berkesudahan akan kekuasaan dan kekayaan, baik di pihak Rusia, dunia barat, atau kekuatan besar lainnya, inilah yang telah membawa umat manusia ke jalan berbahaya yang mengancam untuk menghancurkan perdamaian dunia. Oleh karena itu, kita semua harus berdoa dengan sungguh-sungguh di hadapan Allah Ta'ala, berdoa untuk resolusi damai untuk konflik saat ini. Saya juga ingin mengatakan bahwa jika kekuatan politik dunia tetap bertekad untuk memaksa dunia ke dalam api peperangan dan kehancuran yang berkobar, na'udzubillah, ini akan menjadi tugas kita sebagai Muslim Ahmadi untuk berada di sana, untuk mengambil bagian-bagian dan menerapkan parada pada luka panas umat manusia. Ini akan menjadi kewajiban
dan tugas kita untuk berusaha membangun kembali masyarakat dan menyelamatkan umat manusia dari kekacauan dan kesedihan yang berkepanjangan. Bagaimanapun, terlepas dari apakah konflik saat ini mereda atau meningkat, kita harus seperti yang telah saya katakan, berencana untuk menyediakan fasilitas, infrastruktur, dan pelatihan terbaik bagi orang-orang di Afrika dan bagian dunia yang kekurangan lainnya, sehingga mereka dapat berkembang dan makmur di masa depan, insya Allah. Mungkin sebagian dari Anda berpikir bahwa apa yang saya katakan jauh di luar jangkauan Anda. Namun, jika Anda tulus dan berkomitmen penuh, saya yakin dengan pertolongan Allah Ta'ala, kita dapat mengembangkan rencana dan proyek skala besar seperti itu, bahwa pemerintah dan pemimpin dunia akan mencari bantuan dan keahlian kita, insya Allah. Dengan ini, saya berdoa, semoga Allah Ta'ala memberikan taufik kepada Anda untuk menggunakan fikiran cerdas, bakat yang diberikan Tuhan, dan kemampuan Anda untuk terus meningkatkan dan memperluas cakupan berbagai proyek IEEE, di mana Anda saat ini memberikan banyak pelayanan dan membantu mereka yang tinggal di bagian dunia yang kekurangan. Saya berdoa, semoga IEEE sekarang memulai tahap berikutnya dalam perkembangannya dengan mengembangkan inisiatif jangka panjang yang akan bermanfaat bagi dunia untuk generasi yang akan datang. Semoga Allah Ta'ala memberikan Anda visi dan kemampuan untuk melakukannya. Akhir kata, saya berdoa, semoga Allah Ta'ala memberikan taufik kepada semua anggota IEEE untuk terus melayani dengan semangat dan dedikasi yang sama yang telah mereka tunjukkan selama beberapa tahun terakhir, dan semoga Dia membalas Anda semua atas upaya tulus Anda. Amin. Jazakallah, mari kita berdoa. Amin.